Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita benar-benar memahami bagaimana berwuduk dengan benar? Seringkali kita merasa bahwa wuduk adalah hal sepele, padahal ini adalah syarat sah untuk menjalankan solat kita. Tanpa wuduk yang sah, solat kita bisa batal tanpa kita sadari. Apa yang akan terjadi jika kita salah dalam berwuduk? Apakah kita siap menerima kenyataan bahwa ibadah kita bisa ditolak begitu saja oleh Allah? Penting untuk kita ingat, wuduk adalah syarat sah dalam solat. Bahkan ada hadis sahih yang mengingatkan kita, seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari. Allah tidak akan menerima solat seseorang jika dia berhadats, baik hadats besar maupun kecil, kecuali dia berwuduk. Sebelum kita lanjut lebih dalam, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe agar konten Islami semakin populer sepanjang masa. Pernahkah kita berpikir sejenak, betapa fatalnya jika kita salah berwuduk? Kita bisa jadi solat dengan sangat khusyuk, tapi ternyata wuduk kita tidak sah, dan itu membatalkan seluruh ibadah solat kita. Namun, ada lebih dari sekadar kesalahan wuduk yang bisa merusak ibadah kita. Ternyata, ada larangan atau perbuatan yang dimakruhkan selama kita berwuduk, yang jika kita abaikan bisa berpotensi merusak kesempurnaan ibadah kita. Muhammad Utsman Al-Hasi dalam kitab Fikih An-Nisa menjelaskan bahwa perbuatan makruh yang dilakukan saat berwuduk bukan hanya sekadar larangan, tetapi bisa membawa dampak buruk pada kesempurnaan solat kita. Bahkan, meskipun tidak selalu haram, melakukan hal-hal yang makruh dalam wuduk bisa membuat ibadah kita menjadi sia-sia. Jadi, apakah kita benar-benar ingin mengambil risiko bahwa solat kita tidak diterima oleh Allah hanya karena kesalahan kecil yang kita anggap remeh? Berwuduk dengan benar bukan hanya soal membersihkan diri. Ini adalah penyempurnaan ibadah yang sangat penting dan harus dilakukan dengan hati-hati. Menghindari kesalahan wuduk adalah kewajiban kita, agar ibadah kita tidak hanya sah, tetapi juga diterima dengan baik oleh Allah. Jadi, jangan anggap remeh wuduk kita. Kesalahan dalam wuduk bisa berarti kesalahan dalam solat, dan siapa yang ingin solatnya sia-sia? Mari sama-sama menjaga kesempurnaan ibadah kita. Jangan sampai kita merasa bahwa solat kita sudah sempurna, padahal wuduk kita ternyata tidak sah. Jangan sampai kita menyesal ketika solat kita tidak diterima karena kesalahan yang kita anggap sepele. Lalu, apa saja sebenarnya hal-hal kecil yang sering dilakukan saat berwuduk, yang tanpa disadari bisa mengurangi kualitas ibadah solat kita? Mari kita bahas satu persatu. Dan yang pertama adalah 1. Membasuh anggota wuduk lebih dari 3 kali. Mungkin ini terdengar sepele. Bukankah semakin sering kita membasuh, semakin bersih? Tapi ingat, dalam Islam, ibadah bukan hanya tentang hasil akhirnya, melainkan juga tentang bagaimana cara kita melakukannya. Rasulullah telah memberikan panduan yang sangat jelas mengenai tata cara berwuduk. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr disebutkan, Rasulullah berwuduk sekali-sekali, 2 kali 2 kali, dan 3 kali 3 kali, kemudian beliau bersabda, barang siapa yang melebihkan atau mengurangi dari ini, maka ia telah melampaui batas dan berbuat zolim. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai, hadis ini menegaskan bahwa batas maksimal dalam membasuh setiap anggota wuduk adalah 3 kali. Kurang dari itu bisa membuat wuduk kita tidak sempurna. Dan lebih dari itu, berarti kita telah menyelisihi batasan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Islam adalah agama yang menjunjung keseimbangan. Agama ini mengajarkan kita untuk tidak berlebihan, namun juga tidak meremehkan. Maka ketika seseorang membasuh anggota tubuh lebih dari 3 kali, misalnya 4 kali atau bahkan lebih, itu sudah termasuk berlebihan dan bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Yang penting untuk kita pahami adalah, ini bukan sekadar tentang air, tapi tentang ketaatan. Tentang apakah kita benar-benar tunduk kepada apa yang telah dicontohkan Rasulullah, atau justru merasa tahu lebih baik daripada beliau? Kadang, seseorang merasa bahwa dengan membasuh berkali-kali, ia akan merasa lebih bersih. Tapi pada hakikatnya,
kesempurnaan dalam ibadah itu bukan diukur dari perasaan semata, melainkan dari sejauh mana kita menyesuaikan diri dengan ajaran Rasulullah. Lebih dari itu, membasuh anggota wuduk lebih dari 3 kali juga bisa termasuk pemborosan air. Padahal Rasulullah sendiri melarang umatnya untuk boros, bahkan jika mereka berwuduk menggunakan air dari sungai yang tak akan pernah habis. Jadi, membasuh lebih dari 3 kali bukan hanya menyelisihi sunnah, tapi juga menghilangkan nilai spiritual dari ibadah itu sendiri, yakni kesederhanaan, ketaatan, dan tawadhu. Kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah, maka kita akan berusaha meneladani beliau bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Dan berwuduk dengan cara yang tepat adalah salah satu bentuk kecintaan itu. Karena dengan mencontoh beliau, kita tidak hanya menjaga kesempurnaan wuduk, tapi juga menguatkan hubungan kita dengan Allah, dengan harapan solat kita benar-benar diterima dan diberkahi. 2. Jangan berwuduk dengan air yang telah terkena sinar matahari secara langsung. Mungkin sebagian dari kita pernah menggunakan air yang sudah lama ditaruh di luar rumah, dalam ember atau wadah logam, yang dibiarkan terkena sinar matahari sepanjang hari. Lalu tanpa pikir panjang, kita pakai air itu untuk berwuduk. Padahal, tahukah kita bahwa dalam Islam ada peringatan tersendiri tentang hal ini? Larangan berwuduk dengan air yang terpapar sinar matahari langsung, khususnya yang disimpan dalam wadah logam seperti tembaga atau kuningan, bukan tanpa alasan. Larangan ini memang tidak setegas larangan hukum haram, tetapi Rasulullah dan para ulama telah memberi peringatan karena alasan yang sangat mendalam, baik dari sisi kesehatan maupun kemurnian ibadah. Secara medis, air yang terpapar panas matahari dalam waktu lama, terlebih jika berada dalam wadah logam tertentu, dapat memicu keluarnya zat-zat kimia berbahaya. Misalnya, ion logam berat dari wadah tembaga atau kuningan bisa larut ke dalam air. Zat-zat ini, jika bercampur dengan air lalu dipakai terus-menerus, bisa mengakibatkan masalah kesehatan seperti iritasi kulit, gatal-gatal, bahkan efek toksik jika digunakan jangka panjang. Bayangkan, kita ingin menyucikan diri untuk menghadap Allah, tapi justru menggunakan air yang secara tidak langsung bisa membawa mudarat bagi tubuh kita. Bukankah itu bertentangan dengan ruh ibadah itu sendiri? Islam adalah agama yang sangat peduli pada kebersihan, kesehatan, dan kemurnian. Itulah mengapa Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati, bahkan dalam perkara kecil seperti memilih air untuk berwudu. Dalam beberapa literatur fikih klasik, para ulama juga mencatat bahwa air musyammas, yaitu air yang dijemur di bawah sinar matahari dalam wadah logam, memiliki kemungkinan membawa bahaya, sehingga dimakruhkan penggunaannya untuk berwudu. Bukan karena airnya najis, tapi karena dikhawatirkan bisa berdampak buruk, baik dari sisi kebersihan maupun kesehatan. Jadi, meskipun mungkin tidak membatalkan wuduk secara mutlak, menggunakan air seperti ini bisa mengurangi kesempurnaan ibadah kita. Dan jika ada pilihan air lain yang lebih bersih, lebih aman, dan lebih sejuk, menghindari air musyammas adalah bentuk kehati-hatian dan kesungguhan kita dalam menjaga kesucian saat beribadah. Apalagi jika kita tahu, setiap langkah kecil menuju ibadah yang sempurna akan dicatat oleh Allah sebagai bukti keseriusan kita dalam menjalankan perintahnya. Dan bukankah itu yang kita harapkan? Ibadah yang benar, bersih, dan diterima oleh Allah dengan penuh rahmat. 3. Jangan berwuduk dengan air yang berada dalam wadah logam seperti kuningan. Satu lagi kebiasaan yang terlihat biasa, tapi bisa berdampak besar pada kesempurnaan wuduk dan kesehatan kita. Pernahkah kita berwuduk menggunakan air yang disimpan di dalam wadah logam, seperti baskom atau ember yang terbuat dari kuningan atau tembaga? Kelihatannya memang tidak ada yang salah. Airnya bersih, tidak berbau, dan tampak jernih. Tapi tahukah kita, ada alasan penting mengapa ulama-ulama terdahulu tidak menganjurkan menggunakan air semacam ini untuk berwuduk? Logam seperti kuningan dan tembaga, meskipun tampak kokoh dan tahan lama, memiliki sifat kimiawi yang bisa berbahaya jika digunakan untuk menyimpan air dalam waktu lama.
Zat logam tertentu bisa larut ke dalam air, terutama ketika air tersebut dibiarkan mengendap dalam wadah itu berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Zat-zat ini tidak tampak oleh mata, namun bisa menimbulkan reaksi negatif pada kulit, seperti iritasi, gatal-gatal, bahkan masalah kesehatan yang lebih serius jika terus digunakan. Dan yang lebih penting lagi, air seperti ini bisa dianggap kurang layak secara adab dan kebersihan untuk digunakan dalam ibadah. Ingat, berwuduk adalah bagian dari ibadah. Sebuah proses penyucian, bukan hanya secara fisik, tapi juga spiritual. Dan bagaimana mungkin kita bisa berharap untuk meraih kesucian jika air yang kita gunakan sudah tercampur oleh hal-hal yang mencemari? Islam sebagai agama yang sempurna sangat memperhatikan aspek kesehatan dan kebersihan. Rasulullah sendiri selalu mencontohkan kesederhanaan namun juga kehati-hatian dalam setiap aspek ibadah, termasuk dalam memilih air untuk berwudu. Oleh karena itu, ketika para ulama mengingatkan agar menghindari menggunakan air dari wadah logam seperti kuningan, itu bukan karena logamnya najis, tetapi karena potensi bahayanya dan untuk menjaga kesucian ibadah yang kita lakukan. Jadi, bukan hanya soal wuduk yang sah atau tidak, tapi tentang menjaga kualitas ibadah kita. Tentang bagaimana kita menunjukkan keseriusan dan ketundukan dalam menjalani perintah Allah. Kalau ada pilihan air yang lebih aman, lebih bersih, dan tidak berisiko, maka sebaiknya kita memilihnya, demi menjaga kesempurnaan ibadah dan kesehatan tubuh yang Allah amanahkan kepada kita. Karena sejatinya, menjaga wuduk berarti juga menjaga kehormatan kita sebagai hamba yang bersiap untuk berdiri di hadapan Allah. Dan kita tentu ingin setiap langkah kita menuju sajadah dimulai dari wuduk yang benar, bersih, dan penuh adab. 4. Jangan berbicara saat berwuduk. Ada satu kebiasaan yang sering kita lakukan tanpa merasa bahwa itu bisa mengurangi kesempurnaan ibadah kita, yaitu berbicara saat sedang berwuduk. Banyak dari kita mungkin tidak menyadarinya. Kadang kita menyapa orang lain, menanggapi obrolan, bahkan berbincang sambil bercanda, padahal saat itu kita sedang melakukan wudhu. Sebuah proses yang sangat suci sebelum kita menghadap Allah dalam sholat. Padahal, Rasulullah telah memberikan tuntunan yang indah terkait hal ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Siapa yang berwuduk, kemudian ia mencuci kedua tapak tangannya, berkumur 3 kali, memasukkan air ke hidung 3 kali, membasuh wajahnya 3 kali, dan kedua tangannya hingga kedua sikunya, mengusap kepalanya, kemudian membasuh kedua kakinya. Dan selama itu ia tidak berbicara hingga ia mengucap syahadat, maka baginya diampunkan dosa-dosa yang ia lakukan di antara 2 wuduknya." Hadis ini sangat dalam maknanya. Ia tidak hanya membimbing kita tentang tata cara wuduk, tapi juga menunjukkan keutamaan diam selama berwuduk. Kenapa diam? Karena wuduk bukan hanya aktivitas fisik untuk menyucikan diri, tapi juga momen untuk menghadirkan kehusyukan hati. Dengan menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia, kita sedang melatih diri untuk menjaga adab dan fokus dalam rangkaian ibadah. Bayangkan, kita sedang membersihkan diri untuk menghadap Sang Pencipta, tapi saat itu kita sibuk membicarakan dunia. Bukankah itu justru merusak kehikmatan ibadah kita? Diam saat berwuduk adalah bagian dari sunnah. Bukan berarti dilarang keras untuk bicara, tapi menjaga diam saat berwuduk menunjukkan rasa hormat dan kesungguhan kita dalam menjalankan ibadah. Ia mencerminkan kesadaran kita bahwa setiap tetesan air yang jatuh dari tubuh adalah bagian dari proses pembersihan dosa, seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah. Bahkan di akhir wuduk, mengucapkan syahadat juga memiliki keutamaan besar. Maka bayangkan, jika dari awal hingga akhir wuduk kita jaga dengan penuh adab dan ketenangan. Dosa-dosa kita yang lalu bisa berguguran, seolah kita baru dilahirkan kembali dalam keadaan bersih. Betapa ruginya jika kesempatan emas seperti ini justru terganggu hanya karena obrolan yang tak penting. Maka mulai sekarang, mari kita biasakan untuk diam dan fokus saat berwuduk.
Biarkan hati kita yang berbicara. Biarkan tubuh kita yang bermunajat melalui air yang menyucikan. Karena ketika kita menjaga sunnah ini, kita sedang menjaga hubungan spiritual yang paling indah, hubungan antara hamba dengan Rabb-Nya. 5. Jangan mengibaskan tangan hingga air memercik kemana-mana. Satu lagi kebiasaan kecil yang sering dianggap remeh oleh banyak orang saat berwuduk adalah mengibaskan tangan dengan keras setelah selesai membasuhnya. Terkadang, kita ingin cepat-cepat mengeringkan air dari tangan atau wajah kita. Tapi tanpa sadar, gerakan itu justru menyebabkan air memercik kemana-mana, membasahi lantai, tembok, bahkan orang lain yang sedang berwuduk di sekitar kita. Padahal, Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi adab dan kesopanan. Termasuk dalam hal yang tampak sepele, seperti cara kita memperlakukan air ketika berwuduk. Pertama, mengibaskan air dengan keras dapat dianggap sebagai bentuk pemborosan. Air yang seharusnya digunakan dengan penuh kehati-hatian malah terbuang sia-sia karena cipratannya tercecer ke berbagai arah. Padahal Rasulullah sendiri selalu memberi contoh untuk menggunakan air secukupnya, bahkan ketika berwuduk menggunakan air dari satu wadah kecil pun beliau tidak berlebihan. Kedua, percikan air itu bisa mengenai tempat wuduk atau benda-benda di sekitarnya. Bayangkan jika lantai menjadi becek, licin, atau bahkan terkena najis. Hal itu tentu saja bisa mengganggu kehusyukan orang lain yang datang setelahnya. Ketiga, dan yang tidak kalah penting, adalah menjaga kesopanan. Mengibaskan tangan dengan keras, apalagi sampai airnya muncrat ke berbagai arah, bisa terlihat seperti tindakan yang sembrono, bahkan tak pantas jika dilakukan di tempat yang seharusnya dijaga kesuciannya. Tempat wuduk adalah bagian dari masjid atau tempat ibadah. Sudah semestinya kita menjaganya dengan sikap tenang dan penuh hormat. Kalau kita pikirkan lebih dalam, tindakan kita saat berwuduk bukan sekadar membersihkan tubuh, tapi juga mencerminkan sikap hati kita. Seseorang yang berwuduk dengan tertib, pelan, dan penuh kesadaran menunjukkan bahwa ia benar-benar menghargai momen tersebut sebagai bagian dari ibadah. Sebaliknya, orang yang tergesa-gesa, ceroboh, dan tidak memedulikan percikan air ke sekelilingnya, menunjukkan bahwa hatinya mungkin belum benar-benar hadir dalam ibadah. Maka dari itu, mari kita biasakan untuk tidak mengibaskan tangan dengan keras setelah berwuduk. Jika ingin mengeringkan tangan, cukup tepuk-tepuk ringan atau biarkan air menetes perlahan. Atau gunakan handuk kecil jika tersedia. Yang penting, kita menjaga adab, tidak mubazir, dan tidak mengganggu kenyamanan orang lain. Karena kesempurnaan wuduk itu bukan hanya soal tata cara, tapi juga bagaimana kita menjaga sikap, kesadaran, dan keikhlasan selama menjalankannya. Dan semua itu akan membawa kita kepada ibadah yang lebih khusyuk dan diterima oleh Allah. 6. Jangan hanya menempelkan air ke wajah dan kepala tanpa mengusapnya dengan benar. Salah satu kesalahan yang masih sering dilakukan banyak orang saat berwudu, bahkan oleh sebagian yang sudah terbiasa beribadah, adalah menempelkan air ke wajah dan kepala tanpa benar-benar mengusapnya. Sebagian orang, entah karena tergesa-gesa atau kurang paham, hanya menyentuhkan air dengan sekali tempel ke wajah atau kepala, seolah itu sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban dalam berwuduk. Padahal, cara seperti ini tidak sesuai dengan tuntunan wuduk yang diajarkan oleh Rasulullah. Berwuduk adalah ibadah yang bukan hanya butuh niat, tapi juga tata cara yang sesuai syariat. Termasuk di dalamnya, mengusap wajah dan kepala dengan benar, dan dilakukan sebanyak 3 kali. Bukan hanya sekali tempel lalu selesai. Mari kita lihat bagaimana tuntunan tersebut dijelaskan secara rinci. Wajah. Ketika berwuduk, wajah harus dibasuh sebanyak 3 kali usapan. Usapan pertama dimulai dari dahi, turun ke bagian hidung, lalu berakhir di dagu. Usapan kedua dimulai dari sisi kanan wajah, menuju bagian tengah, dan selesai di sisi kiri. Usapan ketiga diulang dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Tujuannya bukan hanya agar semua bagian wajah terkena air, tapi juga sebagai bentuk kesempurnaan dalam beribadah. Kepala.
Untuk bagian kepala, usapan dilakukan dengan membasahi kedua telapak tangan, lalu, mulai dari bagian depan kepala, tarik tangan ke belakang kepala, kemudian kembali ke sisi kanan dan kiri kepala. Dan hal ini juga dilakukan 3 kali. Menempelkan air ke wajah atau kepala tanpa benar-benar mengusapnya sama saja dengan meninggalkan bagian penting dari wudhu. Karena usapan adalah syarat, bukan sekadar formalitas. Dan ketika seseorang tidak mengusap dengan benar, maka wuduknya bisa tidak sah. Jika wuduknya tidak sah, maka solatnya pun bisa tidak diterima. Ingatlah bahwa setiap gerakan dalam wuduk adalah bentuk ibadah yang mengandung nilai spiritual. Rasulullah tidak pernah mengajarkan wuduk dengan cara asal-asalan. Beliau mencontohkan dengan detail, dengan ketenangan, dan penuh penghayatan. Mengapa? Karena setiap tetes air yang menyentuh kulit kita ketika berwuduk adalah rahmat dari Allah, dan setiap usapan yang benar dapat menghapus dosa-dosa kecil yang melekat pada tubuh kita. Jadi, jangan kita sia-siakan kesempatan ini hanya karena ingin cepat-cepat selesai. Jangan tempel-tempel air sekenanya. Usaplah wajah dan kepala dengan sempurna. Rasakan setiap usapan itu sebagai bentuk taubat dan penghambaan kita kepada Allah. Dengan mengikuti sunnah Rasulullah dalam berwuduk secara benar dan sempurna, kita tidak hanya membersihkan diri dari hadats, tapi juga sedang mensucikan jiwa agar layak berdiri di hadapan Sang Pencipta. 7. Jangan berlebihan dalam menggunakan air ketika berwuduk. Satu hal yang perlu kita renungkan bersama adalah bagaimana cara kita menggunakan air saat berwuduk. Seringkali, karena merasa ingin bersih, kita justru menggunakan air secara berlebihan, hingga mengalir deras tanpa kontrol, membasahi seluruh tempat wuduk, bahkan membuatnya licin dan tak nyaman bagi orang lain. Padahal, Islam sangat menekankan keseimbangan dan kesederhanaan dalam segala hal, termasuk dalam hal berwuduk. Air, sebagaimana yang kita tahu, adalah nikmat besar dari Allah. Ia menjadi sumber kehidupan, sumber kebersihan, dan menjadi alat untuk menyucikan diri dalam ibadah. Namun, sebanyak apapun air tersedia, bukan berarti kita bebas menggunakannya seenaknya. Rasulullah, sosok yang paling mulia dan paling bersih lahir batin, justru mencontohkan kesederhanaan luar biasa saat berwudu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa beliau berwuduk hanya dengan 1 mud, yang kira-kira setara dengan 2 telapak tangan air saja. Bayangkan, hanya 2 telapak tangan air, tapi bisa cukup untuk membersihkan seluruh anggota wudhu. Ini bukan karena beliau kekurangan air, tetapi karena beliau ingin mengajarkan kita makna kesederhanaan, efisiensi, dan penghormatan terhadap nikmat Allah. Berlebihan dalam menggunakan air bukan hanya mubazir, tapi juga bisa menghilangkan fokus spiritual dari ibadah wuduk itu sendiri. Saat air terus mengalir deras, saat kita bermain-main dengan cipratannya, bahkan sampai membasahi pakaian dan tempat sekitar. Tanpa sadar kita sudah mengalihkan perhatian dari tujuan utama wudhu, yaitu membersihkan diri secara fisik dan spiritual, agar layak berdiri di hadapan Allah. Selain itu, penggunaan air yang tidak terkendali juga bisa mengganggu kenyamanan orang lain. Tempat wuduk menjadi basah, kotor, bahkan licin. Bukankah lebih baik jika kita meninggalkan tempat wuduk dalam keadaan bersih, kering, dan nyaman untuk saudara kita yang datang berikutnya? Menggunakan air secukupnya saat berwuduk adalah bentuk penghormatan kepada nikmat Allah, penghormatan kepada sunnah Rasulullah, dan wujud kedewasaan dalam beragama. Kita menunjukkan bahwa kita mampu mengendalikan diri, tidak boros, dan memahami bahwa ibadah itu bukan hanya soal selesai, tapi tentang bagaimana kita menjalaninya dengan kesadaran dan cinta. Semoga video ini menjadi pengingat dan penambah ilmu bagi kita semua. Mari kita terus belajar, memperbaiki ibadah kita langkah demi langkah. Jangan malu untuk berubah, karena perubahan ke arah kebaikan adalah tanda bahwa hati kita masih hidup dan ingin dekat dengan Allah. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan klik tombol subscribe. Dengan begitu,
Kita bisa terus belajar bersama, berbagi ilmu, dan menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menuju solat yang khusyuk, wuduk yang sempurna, dan hidup yang penuh keberkahan.